Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini kelompok kami. Kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah psikologi anak dan remaja akan membahas tentang remaja dan permasalahannya. Anggota kelompok kami diantaranya adalah Ajeng Atia Jasih, yang kedua Lani Faradina, dan yang terakhir adalah Windy Anugrah. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Di mana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Karakteristik remaja 1. Masa tidak realistis, di mana remaja cenderung memandang melihat dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan. 2. Periode penting, masa yang penting karena memiliki dampak langsung dan dampak jangka panjang. 3. Periode peralihan, masa ini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 sampai 21 tahun. 4. Periode perubahan, masa ini menjadi masa di saat remaja mengalami semua perubahan pada dirinya. 5. Masa bermasalah, pada periode ini membawa masalah yang sulit untuk ditangani dan juga 6. Masa pencarian identitas diri, masa di mana remaja menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat. 7. Masa menakutkan, dikatakan demikian karena sulit diatur, berperilaku yang kurang baik sehingga menimbulkan pandangan yang tidak baik dari masyarakat. 8. Ambang dari masa dewasa, pada saat remaja mendekati masa di mana mereka dianggap dewasa secara hukum dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja 1. Perubahan fisik pada remaja dapat dilihat dari perubahan bentuk tubuh seperti tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seksual, dan karakteristik seks sekunder. 2. Perubahan emosionalitas pada masa remaja. Masa ini disebut sebagai masa storm and stress, di mana terjadi peningkatan ketegangan emosional yang dihasilkan dari perubahan fisik dan hormonal. Pada masa ini emosi seringkali sangat intens, tidak terkontrol, dan nampak irasional. Pada masa ini remaja lebih iri hati terhadap mereka memiliki materi lebih. 3. Perubahan sosial pada masa remaja. Pada masa ini remaja paling banyak menghabiskan waktu mereka di luar rumah bersama dengan teman sebaya mereka dan minat terhadap lawan jenis meningkat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap remaja terhadap pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurut Harlock 1980, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pendidikannya, yaitu 1. Sikap teman sebaya, apakah mereka berorientasi untuk melanjutkan kuliah atau berorientasi kerja. 2. Sikap orang tua, apakah orang tua menilai bahwa sekolah merupakan sarana peningkatan status sosial atau hanya sekedar tuntutan untuk menyekolahkan saja. 3. Tingkatan yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan remaja secara akademis. 4. Relevansi atau nilai praktis dari bermacam-macam pelajaran. 5. Sikap terhadap guru, pegawai administrasi, kebijakan-kebijakan akademik, dan disiplin. 6. Pajak penerimaan sosial oleh teman kelasnya. Permasalahan pada remaja 2. Permasalahan fisik dan kesehatan. Permasalahan akibat perubahan fisik banyak dirasakan oleh remaja awal ketika mereka mengalami pubertas. Ada beberapa ciri-ciri dari perubahan fisik tersebut. Asteris sering membandingkan fisik dengan fisiknya orang lain ataupun idola-idola mereka. Asteris remaja perubahan sering merasakan ketidakpuasan pada dirinya. 2. Permasalahan alkohol dan obat-obatan terlarang. Beberapa alasan mengapa mengkonsumsi narkoba, yaitu karena asteris coba-coba, asteris ingin tahu, asteris untuk meningkatkan rasa percaya diri, asteris solidaritas adaptasi dengan lingkungan, asteris maupun untuk kompensasi. Cara orang tua untuk menangani permasalahan remaja 1.
mendengarkan dan memahami permasalahan remaja dengan penuh perhatian, pengertian, dan kasih sayang. 2. Memberikan penghargaan terhadap prestasi di setiap bidang. 3. Banyak berdiskusi tentang lingkungan sosial ataupun sekolah, serta orientasi masa depan yang akan direncanakan remaja. 4. Realistis dan bersikap objektif terhadap anak. 5. Mengawasi kegiatan dan lingkungan sosial remaja secara profesional. 6. Memberikan teladan yang baik terhadap remaja. Baiklah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu kami bermanfaat.